Berikut sederet nasib yang harus diterima Wali Kota Prabu Mulih. Arlan butut hebohnya kabar mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah. Arlan sebelumnya viral menjadi bahan perbincangan setelah beredar kabar dirinya mencopot Roni dari jabatannya. Adapun isu pencopotan karena Roni menegur anak dari Arlan yang membawa mobil ke sekolah. Meski sudah dibantah, Arlan tetap minta maaf karena mengakui sudah membuat gaduh akibat isu pencopotan Roni. Tidak sampai di situ, sejumlah pihak beramai-ramai memberikan sanksi mulai tingkat menteri hingga pimpinan Partai Gerindra, tempat Arlan bernaung. Simak selengkapnya nasib Arlan butut kabar pencopotan Kepala SMPN 1 Prabu Mulih. 1. Bikin video klarifikasi. Arlan pertama kali menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasinya pada Selasa, 16 September 2025. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Arlan didampingi Wakil Wali Kota Franky Nasril dan jajaran pejabat lainnya Kota Prabu Mulih. Ia memohon maaf kepada Roni dan kepada seluruh masyarakatnya. Saya selaku Wali Kota Prabu Mulih menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat Kota Prabu Mulih, ungkap Arlan, dikutip dari video yang beredar. Arlan menegaskan, kabar yang menyebut pencopotan Roni adalah hoaks. Ia juga membantah, anaknya membawa mobil sendiri ke sekolah. Lalu terkait masalah anak saya itu adalah berita hoaks, anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi suatu kesalahan, saya selaku Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat, ujarnya. Arlan kembali menyampaikan permintaan maafnya saat dipanggil Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pada Kamis, 18 September 2025. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhusus masyarakat Prabu Mulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini, kata Arlan. 2. Ditegur Mendagri. Inspektur Jenderal, Irjen, Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, polemik Arlan sudah mendapatkan atensi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Bahkan, mantan Kapolri sudah memberikan teguran dan menyiapkan sanksi untuk Wali Kota Prabu Mulih itu. Pak Menteri sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi disarankan untuk diberikan teguran secara tertulis. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 19 September 2025. Sang Made membeberkan, sanksi yang dijatuhkan kepada kepala daerah memiliki sejumlah tahapan. Tahapan pertama adalah teguran tertulis. Jika mengulangi kesalahan lagi, akan masuk ke tahap kedua, yakni sanksi administratif. Terakhir terkait kasus Arlan, Kemendagri akan terus memantau situasi di Kota Prabu Mulih. Ya, teguran tertulis tentu kami akan mengikuti dan memonitor terus situasi di sana. Jangan sampai peristiwa sepat ini terjadi lagi, tambahnya. 3. Disangsi Partai Gerindra. Arlan dalam kesempatan yang sama mengaku sudah ditegur Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi. Saya sudah ditelepon beberapa kali dari Ibu Ketum, Ketua Partai Gerindra, Provinsi Sumatera Selatan, sudah menegur saya, katanya. Partai Gerindra, kata dia memintanya untuk tidak mengulangi perbuatan. Di situ juga saya diberikan sanksi-sanksi juga. Tapi, ini kelanjutan saya dipanggil setelah pulang dari sini, Pak, katanya. Untuk diketahui Arlan merupakan politikus Gerindra. Ia pernah menjadi Dewan Penasehat DPC Gerindra Prabu Mulih. 4. KPK ikut turun tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turut turun tangan akan memeriksa harta kekayaan milik Arlan. KPK ingin memastikan harta kekayaan Arlan sudah sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, kepatuhan tidak hanya terkait waktu pelaporan harta kekayaan, namun juga jumlahnya. Sehingga nanti tentu dibutuhkan untuk melakukan cek atas laporan LHKPN yang sudah disampaikan kepada KPK. Karena kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya. Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum? Nah, itu yang nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan, katanya. Arlan sudah memberikan tanggapannya terkait dirinya, dibidik KPK terkait harta kekayaan. Ia menegaskan, dirinya sudah melaporkan sesuai dengan aturan yang ada. Masalah LHKPN, itu sudah saya laporkan. Baik, mobil juga sudah saya laporkan sebelum saya pencalonan wali kota, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.